Halo sobat anime, gimana? Masih betahkah dengan kehidupanmu yang suram dan menyedihkan? Dalam kesempatan ini Bang Jack mau bahas Magic Emperor lagi. Kita tamatin yuk, bisa yuk. Sebelumnya Bang Jack mau mengucapkan terima kasih dulu karena sudah bantu subscribe sampai saat ini udah 356 saat video ini dibuat dalam waktu 1 minggu. Yuk bisa yuk, bulan depan kita monet, jadi bisa dapatlah receh-recehan sedikit. Dah, kita gas. Part ke-7 dimulai dari chapter 57. Ivan yang melihat Ning selesai mandi, ia pun sedikit terpesona dengan keimutan dari gadis ini. Setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka sampailah mereka di tepi jurang. Dari atas sana, mereka melihat kelompok Yao Ming sedang camping di sekitaran kolam yang berada di tengah-tengah hutan. Bersamaan dengan Ivan dan Ning yang sedang melakukan intip-intip, salah satu ketua Yao Ming pun sadar kalau ada yang mengintip-intip mereka dari atas sana. Ivan yang terkejut, dia pun langsung memaksa Ning untuk menunduk karena ada seseorang yang sadar kalau mereka sedang intip-intip. Setelahnya, Ivan pun memutuskan udah cukup ngintip-ngintipnya, jadi mereka melanjutkan perjalanannya. Di kota Qingming, tepatnya di kediaman keluarga Xu, terjadi sebuah keributan. Hal itu terjadi karena kakeknya Ming marah karena Ming dibawa kabur oleh seseorang dan bapaknya kok malah ngasih restu. Si kakek yang tidak ngasih restu, ia pun bertanya di manakah cucu kesayangannya. Setelah mendapatkan informasi di mana keberadaan cucunya, ia pun langsung pergi untuk menjemputnya. Kembali ke Ivan dan Ning. Kali ini mereka berada di sebuah semak-semak. Gak seperti yang kalian bayangkan, gak ada yang aneh-aneh, gak ada. Di sana, Ivan mencari sebuah ubi dan berhasil menemukannya. Ia ingin menggunakan ubi itu untuk sebagai umpan untuk menangkap seekor tikus. Tidak lama setelahnya muncullah seekor tikus dan mereka pun berhasil menangkapnya. Ivan pun ingin melatih tikus itu. Saat Ivan ingin memberinya makan berupa ulat sagu, tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah ke mereka. Ivan yang panik, ia pun langsung saja mendorong Ning untuk menghindar serangan tersebut. Ternyata serangan tersebut berasal dari seorang pria yang berada di atas gundukan. Gundukan yang bulat dan ada bobanya. Oke, lanjut. Tikus ini ternyata merupakan hewan sihir peliharaan dari pria tersebut. Ivan yang membutuhkan tikus ini pun rencananya ingin memintanya secara baik-baik, namun tidak mendapatkan restu atau respon yang baik dari si pemiliknya, yang membuat Ivan pun langsung mencoba menyerangnya. Pria ini yang melihat Ivan datang untuk menyerang, ia juga mengeluarkan senjata pedangnya, dan terjadilah benturan senjata sihir di antara mereka berdua. Pria ini pun mengira kalau Ivan merupakan salah satu dari murid 7 keluarga besar, karena berani untuk melawannya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Ivan, namun serangannya pun dapat dihalau oleh pria tersebut. Dan lagi-lagi Ivan pun akhirnya menggunakan jurus bayangannya, namun semua serangannya itu berhasil ditebas oleh pria tersebut. Sama seperti sebelumnya, bayangan ya memang hanya bayangan, hanya untuk sebagai pengalihan isu. Ivan pun sudah berada di belakang pria itu dan siap menyambut punggung pria tersebut. Namun tidaklah semudah itu. Serangan Ivan pun terbentur oleh armor level 3 yang dimiliki oleh pria tersebut, yang menimbulkan sebuah benturan yang sangat keras yang membuat senjata sihir Ivan pun hancur berkeping-keping. Setelah senjatanya hancur, Ivan pun mulai sadar kok jago gitu kan, dan punya 2 senjata sihir pusaka dan berada di level lapisan tulang 7. Entarlah kapan-kapan Bang Jack bahas nih level-level tingkatan yang ada di komik inilah. Oke, kita lanjut dulu. Sedangkan yang ada di pandangan pria tersebut adalah sosok monster. Ia pun berpikir, ini bocah levelnya berada di bawahnya, tapi kok aura membunuhnya sangat begitu kental.
Ia pun mengatakan hal demikian sembari tangannya gemetar. Pria ini pun tidak mau cari ribut dengan Ivan. Ia pun berpikir karena Ivan terlalu berbahaya untuk dirinya. Pada akhirnya, ia pun hanya bertanya, "Siapakah namamu?" "Namaku siapa? Siapa?" Oke, lanjut. Pria ini yang sudah ingin pergi tiba-tiba dipanggil oleh Ivan. Ivan pun bertanya apakah pria ini juga ingin mencari pasir emas. Di sana, Ivan pun ingin mengajak kerjasama untuk sama-sama mencari pasir emas daripada mereka ribut hanya gara-gara rebutan tikus. Pria ini memang berencana untuk mengambil pasir emas, tapi itu dari sisa-sisa dari lembah Yao Ming saja, karena ia tidak ingin mencari ribut. Di sana, Ivan pun membuat sebuah penawaran menarik kalau ia akan mengambil semua pasir itu dan akan memberikan sebagian besarnya jika ia mau bekerja sama, karena Ivan cuma butuh sedikit. Ternyata, pria tersebut merupakan berasal dari keluarga Jian Ho, merupakan salah satu keluarga bangsawan yang ada di kota. Pria ini yang menyadari Ivan sangat kuat, ia pun bertanya kalau Ivan berasal dari keluarga mana. Ia pun mendengar kalau Ivan berasal dari keluarga yang tidak terkenal dan kecil. Ia pun mengajaknya untuk bergabung dengan keluarganya. Padahal ia tidak tahu kalau keluarga Luo merupakan salah satu pendiri kekaisaran. Oke, lanjut. Ivan yang mendapatkan tawaran itu, ia pun menolaknya. Ia mengatakan kalau keluarga Qianlong sudah membuat sebuah perjanjian aliansi dengan keluarga Luo, dan ia akan menyambut keluarga Jian Ho jika ia ingin bergabung dengan aliansi mereka. Mendengar itu, pria itu dan Ning pun terkejut, karena status bangsawan keluarga Qianlong itu tidak bisa dipungkiri karena berasal dari 7 keluarga bangsawan agung. Setelah sesi perkenalan selesai, Ivan pun mulai membuat sebuah arai tingkat 1. Tapi pria ini pun masih tidak percaya. Ia tetap mengatakan kalau Ivan ini pasti berasal dari 7 keluarga bangsawan agung. Ivan yang mendengar hal itu, ia pun tidak mau ambil pusing. Ya terserah kaulah, mau percaya syukur nggak ya wes karepmu. Setelah memasang arai tingkat 1, Ivan pun mengajak mereka untuk ikut ke tempat lainnya. Di sana, Ivan menjelaskan suatu rencana yang akan ia buat untuk menggunakan tikus ini. Setelah rencananya selesai, Ivan pun mulai mengaktifkan arai tingkat 1-nya yang tersebar di berbagai titik. Asli, gambar efeknya ini keren cok, kayak Dragon Ball gitulah. Di tempat keluarga Yao Ming, tetua ini sadar kalau pasir emas akan segera muncul. Ia pun menyuruh para kroco-kroco untuk bersiap dan mulai menambang. Kembali ke tempat Ivan. Di sana ia mengaktifkan semua arainya yang membuat Yin dan Yang saling bertukar. Posisi yang membuat pasir emas ini harusnya muncul di sekitaran keluarga Yao Ming. Kini pun pasir itu muncul di hadapan mereka. Dan tentunya tetua Yao Ming pun yang bukan kaleng-kaleng ini pun sadar kalau ada yang bermain di belakang mereka. Ivan yang sudah berhasil membuat pasir itu muncul di hadapan mereka menyuruh Ning dan pria itu untuk cepat-cepat mengamankan pasir itu. Ivan pun hanya mengambil sebagian kecil dari pasir tersebut dan menyerahkan sisanya untuk pria itu. Setelahnya, Ivan pun meminta mereka berdua untuk memakan pil yang ia berikan. Pil itu pun memberikan efek untuk menghilangkan aura mereka agar tidak mudah terlacak. Tetua Yao Ming yang tiba di tempat Ivan tidak menemukan apa-apa karena Ivan dan timnya sudah kabur. Hal itu pun membuatnya sangat murka. Ivan yang pergi menuju area 2 di mana tempat para monster-monster iblis tingkat atas berada. Ia pun menyadari sesuatu kalau trik tipuannya tidak bekerja untuk tetua Yao Ming. Pria putih ini pun menjelaskan kalau tetua Yao Ming sangatlah kuat, bahkan salah satu terkuat dari 7 keluarga agung itu, dan ia sangat terkenal berbahaya dan licik. Pria ini juga menyarankan untuk menumbalkan Ning supaya Ivan dapat kabur dengan mudah. Kasihan si Ning ini. Ning yang mendengar itu pun panik. Ivan yang mendengar itu pun kesal. Ia tidak mungkin mau meninggalkan gadis imut itu.
Ivan pun memikirkan suatu rencana dan ia akan menghadapi tetua itu hingga mati-matian. Tidak memakan waktu lama untuk tetua Yao Ming tiba di tempat Ivan. Di sana, Ivan mencoba melakukan negosiasi dengannya dengan cara membagi hasil dari pasir emas itu. Tetua Yao Ming yang mendengar itu pun tertawa. Ia pun langsung menyerang ke arah Ivan yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Serangan itu menimbulkan suatu ledakan yang sangat besar yang membuat MC kita pun muncul di permukaan. Tetua ini yang melihat Ivan berada di depannya langsung saja mencoba mendekati dan menyerangnya. Namun begitu ia mendekati Ivan pun mengaktifkan arai tingkat 5 yang berupa burung api. Kira-kira mirip Phoenix lah nih dari tampilannya. Burung ini pun menembakkan sebuah bola api yang membuat tetua ini pun mengambil beberapa langkah untuk mundur dan menghindar. Tetua ini pun sadar kalau Ivan ini cuma berada di lapisan level 6 dan sudah dapat membuat arai tingkat 5 yang berarti lawannya ini bukanlah Kroco. Pak tua ini pun juga menggunakan arai tingkat 5-nya untuk berhadapan dengan Ivan. Kini kedua arai mereka pun saling bertarung dan seimbang. Ternyata di tempat lain, Ning pun menggunakan jutsunya. Ia menembakkan elemen angin yang menyatu dengan api dari Ivan, yang membuat bola api ini pun semakin membesar. Tidak sampai di sana saja, pria putih ini pun juga menggunakan jutsunya dan menembakkan jutsu petir yang membuat Phoenix ini semakin kuat dan besar. Namun ya maaf aja lah pemirsa, serangan arai itu pun berhasil dihentikan dengan senjata sihir yang dimiliki oleh tetua itu. Melihat serangannya dapat dihentikan, membuat Ivan mencoba bernegosiasi kembali. Mereka berdua yang sama-sama licik pun berpura-pura yes. Begitu melihat ada celah, mereka pun sama-sama saling menyerang dan ternyata kekuatan mereka pun seimbang. Pak tua ini pun yang melihat kalau ada Ning di sana, ia pun mencoba menakutinya dengan mengancam akan membantai keluarga Shu. Melihat ada celah, Pak tua ini pun kembali menyerang, namun kembali serangannya pun berhasil dihentikan oleh Ivan. Ivan pun mencoba mengembalikan mentalnya Ning. Ia pun mengatakan satu-satunya cara untuk melindungi keluarga Shu dengan membunuh tetua ini. Mendengar itu, membuat Ning membulatkan tekadnya untuk membunuh pria tua itu, yang membuatnya membangkitkan auranya berupa Blue Panther. Ketiga bocah ini pun kembali menyerangnya dengan 3 arai mereka dengan menyatukan kekuatannya yang menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Kali ini, tetua itu pun terkena oleh serangan gabungan mereka dan itu pun cukup untuk melukainya, walaupun tidak cukup untuk membunuhnya. Setelah terkena serangan itu, pria tua ini pun kembali melihat ada celah yang ia manfaatkan untuk menangkap Ning. Lagi-lagi ia pun mengancam akan membantai seluruh keluarga Shu di depan Ning. Ivan yang melihat Ning sudah tertangkap, ia pun mengancam dan ia berjanji akan membunuh tetua itu karena telah menyakiti temannya. Ivan pun juga menyuruh Shi itu, si pria putih itu, untuk menyerang arai ke arah Ning. Ivan dan Shi kembali menembakkan arai ke arah Ning, dan Ning pun juga menggunakan arainya yang berhasil membuat sebuah ledakan yang sangat besar itu kembali. Pria tua itu pun memang terkena telak serangan itu, tapi itu pun tidak cukup untuk membunuhnya, yang merupakan salah satu tetua terkuat dari 7 bangsawan kelas atas. Kalian tahu kenapa? Karena pria tua ini menggunakan kartu asnya yang berupa senjata pusaka tingkat 4 yang membuatnya dapat berlindung dari serangan kombinasi mereka. Tapi perlu diingat, Ivan pun juga belum menggunakan baby blood-nya, si kunyang itu kunyang. Kini Ivan pun mengaktifkan baby blood-nya dan menyerang pria itu dari belakang. Namun tiba-tiba saja tubuh Ivan pun tertembus oleh sesuatu. Hal itu ternyata berasal dari baby blood yang terkena serangan. Perlu diingat, bila baby blood mati, maka Ivan juga bakal mati. Sama halnya bila baby blood terluka, maka tubuh utamanya juga akan terluka.
Melihat Ivan terluka, pria Shu ini pun mencoba menyerang tetua Yao Ming secara gegabah, dan tentu saja ia pun terkena serangannya dan terlempar jauh. Ivan yang sudah terluka parah, ia pun akan dieksekusi oleh tetua Yao Ming. Detik-detik sebelum ia menyerang Ivan, ia merasakan aura yang sangat kuat. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Karena di atasnya ada monster Phoenix. Dan selesailah part 7 kita di sini. Kita akan membahas lanjutannya di part ke-8 yang dimulai dari chapter 72. Apakah Ivan akan mati? Ya tentu saja tidak, karena dia MC-nya. Masa MC mati? Gimana pula? Apakah pria tua ini akan membunuh semua keluarga Shu? Yang mana Bang Jack tahu juga, karena Aing juga belum baca. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kritik dan saran tolong dihajar di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!